Ya. Baik, Nggak ada masalah. saya doakan dulu ya. Saya doakan dulu Abang ah. Setelah itu baru kita diskusi. Oke. Al-Fatihah. Enggak, belum. Auzubillahi. Belum Bang, sebentar Bang. Ini nanti terang kalau itu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, boleh kiranya Abang Pendeta yang ganteng dari tanah Balikpapan yang sedang bekerja, sedang melayani di sana, suatu saat Engkau jamah dia Tuhan, Engkau lawat dia Tuhan, Engkau pulihkan dia Tuhan. Karena bukan Abang yang memilih saya, tetapi sayalah yang memilih Abang. Banyak pribadi yang mendengar firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Banyak orang yang dipanggil Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Boleh kiranya Abang ganteng Pendeta Michael James suatu saat dijamah, ditangkap, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman, kebenaran Islam. Karena kasih karunia, karena kasih karunia Allah, satu pribadi yang diselamatkan Tuhan, maka satu, waduh saya nge-lag, ntar nge-lag saya ulang ini, Bang. Ya. Satu pribadi yang diselamatkan Tuhan, satu keluarga, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu bangsa harus diselamatkan di dalam nama Tuhan yang disembah oleh Yeshua HaMashiach, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tema pada malam hari ini adalah Nabi Muhammad atau Paulus, Rasul palsu dan Nabi palsu. Silakan Abang buka. Saya boleh doa kan, gantian, supaya gimana? Sinergitas kita itu dapat terasa. Saya juga ikut berdoa, boleh? Ya, gimana? Ya, jangan panjang-panjang Bang ya. Kita mulai diskusinya. Saya tidak lebih hebat daripada. Siap, lanjut. Saya berdoa ya. Dalam nama Yesus Kristus, dengan kerendahan hati, aku hanya meminta Engkau ambil alih dan campur tangan dalam dialog ini, bukan untuk mengkristenkan, tetapi hanya untuk menyampaikan pertanggungjawaban iman, bahwa Engkau hidup sampai detik ini. Engkau utusan Allah yang kekal, Allah yang esa, Allah pencipta semesta alam. Dalam nama-Mu, Sang Pengantara, aku berdoa. Berikanlah kekuatan padaku dan berilah hikmat kepadaku juga, biarlah kasih-Mu bisa dirasakan oleh saudara Jonathan Nanda. In Jesus' name, we pray for you, Father. Elohim Yahweh. Amin. Baik. Oke. Siap. Silakan Bang, buka Matius 7, 15. Baik. 7, 15. Siapa yang membaca? Ya, Abang Pendeta lah. Nanti saya jelaskan. Siap. Oke, kita harus sepakat dulu nih ya dalam dialog. Saya tidak mau seperti guru Anda dan teman-temannya yang membabi buta dan menunjukkan nafsu birahi. Langsung aja, langsung Bang. Ya, jadi kita sepakat dulu nih Bang Jonathan, supaya tidak ada clash di antara kita, sopan. Jadi gantian, tektokan gitu ya. Sepakat ya? Oke. Sepakat Bang? Ya, lanjut. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke? Terus? Konteksnya mengenai hal pengajaran yang sesat. Iya. Ya, perikopnya adalah tentang pengajaran sesat. Dari ayat ke-15 sampai ayat 23. Satu perikop tentang pengajaran sesat. Suara saya terdengar jelas nggak nih? Jelas.
Di sini jelas kok. Mungkin teman-teman headset. Iya, jelas kok, jelas banget. Nggak ada yang kurang. Nah, Pak Pendeta, Bang Pendeta muda yang saya hormati, Yesus sudah menubuatkan bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus. Dan salah satu kriteria ciri-ciri nabi palsu itu adalah menyamar seperti domba, padahal serigala buas. Pertanyaan saya, siapakah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas? Silakan. Tadi sudah belum sama Guru Ndajuma, Mas ini? Oke. Jangan menunduk, Babang Pendeta. Ya. Baik, ya. Sudah ya. Dijawab nih. Oke. Boleh, silakan. Kalau dituduhkan Rasul Paulus. Belum ke Rasul Paulus. Abangku, belum ke Rasul Paulus ini. Saya tanyanya siapa? Jangan di situ dulu. Baik, siapa nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus dan menyamar seperti domba? Ya, saya ikuti permainan Bang Jonathan. Baik. Ya, gini. Nabi yang disebut sebagai nabi palsu ini tidak secara letterlek dalam ayat ya yang tadi kita baca menunjuk satu oknum. Ya, tetapi Yesus telah memberikan suatu peringatan bahwa akan ada ya nabi palsu yang memberikan pengajaran sesat. Mereka akan mengajar menggunakan dalil-dalil ayat perjanjian lama dan pernyataan Yesus Kristus sendiri guna mengombang-ambingkan iman orang percaya ya. Tetapi Yesus mengatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tetap di konteks itu. Jadi tidak secara lugas dinyatakan satu oknum. Yesus tidak menuduh. Tapi Yesus telah menubuatkan, memberitahu bahwa ada satu atau lebih oknum yang berkata dia nabi, tetapi ajaran dan perbuatannya tidak seperti ajaran Yesus dan perbuatan hidup Yesus. Ya, saya tidak menuduh siapapun di sini. Saya tidak menuduh nabi Anda, saya tidak menuduh siapapun, apalagi Rasul Paulus. Ya, tetapi di dalam Matius 7 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan. Kalau pakai kata Tuhan kan nanti Anda marah atau yang lain marah. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini orang Kristen. Dan mengusir setan demi namamu. Ini orang Kristen. Demi nama siapa? Nama Yesus. Berarti orang Kristen dong. Orang percaya. Betul. Dan mengadakan banyak. Tenang aja, aku jujur. Tapi aku punya landasan iman sebab aku telah mempunyai perjumpaan dengan Yesus. Orang yang mudah pindah itu atau orang yang pindah agama, dia hanya memiliki iman imajinasi, bukan iman yang muncul dari perjumpaan pribadi, relasi. Saya juga sudah berjumpa dengan Yesus, Abang. Saya bahkan 3 kali berjumpa dengan Yesus. Terus begini, saya lanjutkan deh. Boleh. Pada hari terakhir banyak akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan artinya mereka yang hidupnya tidak seirama dengan kehidupan Yesus. Saya tidak menutupi, ini lebih spesifik menunjuk ayat-ayat terakhir dalam perikop ini, menunjuk kepada orang-orang yang mengaku sebagai penyiar berita kabar baik Injil. Ya, tapi hidupnya tidak seirama dengan Yesus. Mereka melakukan kejahatan. Ya, makan duit jemaat. Ya, intrik sana sini. Ya, menjatuhkan rekan sejawat, pelayan Tuhan demi mendapat pengikut. Banyak bos di Kristen begitu. Senggol dong. Di Islam juga banyak. Saya sama Ustaz banyak. Sama mereka bilang, aduh Ustaz pakai Alphard.
Astagfirullahaladzim. Nah, sama. Sekarang ini agama itu menjadi ladang basah untuk mencari uang. Oke. Ya. Sudah? Demikian. Silakan lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Mohon maaf, saya tanya dulu nih. Abang basic pendidikannya itu STT atau sarjana teologi Sekarang sedang magister teologi semester 3, persiapan proposal tesis. Masya Allah. Saya S3, Saya Bang. sedang membahas mengenai ketegangan geopolitik Timur Tengah yang mengaitkan 3 agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam, ya, dibungkus dengan politik. Tapi saya juga harus memberitahu latar belakang saya bukan penganut Tritunggal. Saya monoteis, saya hanya percaya Allah yang Esa. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Yesus adalah pengantar agung, utusan Allah. Oke, baik. Jadi Anda ini dari Kristen, Bang, open cam, Bang. Bang Pendeta, open cam. Bentar, aku ke toilet dulu, Bang. Silakan. Oke, saya tunggu. Enggak, kalau Anda ke toilet, saya tunggu dulu deh. Saya nggak mau berdiskusi dengan gambar. Saya maunya dengan wajah. Oke, saya tunggu aja, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, memang di dalam Kristen ini konsep ketuhanannya tidak ada konsensus. Kalau umat Islam ditanya siapa Tuhanmu, ya Allah. Nggak ada Tuhan saya Nabi Muhammad, itu nggak ada, murtad kalau kita menuhankan Nabi Muhammad. Tapi dalam Kristen beda-beda. Ada Tritunggal, ada Oneness, dan abang ini bukan Oneness, tetapi abang Unitarian berarti ya? Bisa dikatakan demikian, tapi saya lebih suka menggunakan diksi monoteis. Oh, monotheism. Oke. Betul. Jadi betul apa yang abang bacakan ini sebelum kita lanjut ke situ. Betul, Bang. Ini selangkah lagi ke Islam, teman-teman. Oh, nggak perlu. Iya, nggak. Ini saya doa saya. Sebentar, Bang. Sebentar. Oke, oh Anda kalau saya mendoakan yang terbaik malah nggak perlu. Oke, kan ini pendapat saya. Iya. Anda aja tadi suruh Tuhan menangkap saya juga ya meminta Tuhan untuk memberikan Anda hidayah. Kenapa Anda kejang-kejang? Benar. Markus 12 nomor ke-29. Nah, jadi abang tadi ini membacakan itu. Jadi memang di dalam Kristen ini konsep ketuhanannya masih simpang siur. Markus itu pernyataan Yesus. Iya, tahu. Saya tahu, Bang. Ulangan 6 nomor 4. Ulangan 4 nomor 6 ya. Oke. Ulangan 6 nomor 4. Ini kan yang dikutip oleh Yesus. Di dalam Shefer Markos, Ferek, Salos Esre, Misfar, Esrim, Petesha. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu satu. Di dalam bahasa Ibraninya, Anna, Yeshua, Harishona, Hi, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuh, suara saya lebih bagus daripada awal. Jelas ini. Ya, kembali ke materi. Tadi saya membahas kepada abang Matius 7 ayat ke-15. Temanya atau perikopnya adalah hal pengajaran sesat, abangku yang ganteng dari Balikpapan. Hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini ucapan Yesus ini benar nih, saya percaya. Yang datang kepadamu. Ini terjemahan Gabriel ini, bukan kepadamu, kepada kalian murid-murid Yesus. Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Hijaharu min nevi'ei, ya, waspadalah terhadap para nabi. Hasyeker, nabi-nabi palsu. Habaim yang datang alaihem, kepada kalian. Nah ini, kalau dalam bahasa Arab itu alaikum, kalau dalam bahasa Ibrani alaihem. Bilbus kebasim, bilbus menyamar, kebasim itu domba. Yubatok tokam zeebim torfim hem. Padahal mereka ini adalah serigala yang sangat buas. Domba adalah manifestasi, domba adalah improvisasi dari orang-orang yang mengikuti.
atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ternyata si nabi palsu ini menyamar jadi orang Kristen atau menjadi orang yang percaya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya tidak abang jawab, abang pendeta. Tetapi abang menyampaikan hal yang lain yang belum saya ke situ pembahasannya. Yang saya tanya nih, dari diksi dan narasi hijaharu min nabi'i hasyakir habaim alaihim, nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian ini murid-murid Yesus. Pertanyaan saya, siapa nabi-nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus? Jawab. Siapa yang saya tanya? Kalau Anda, kalau saya, sebentar, abangku yang ganteng, lebih ganteng saya daripada abang. Yang saya tanya itu siapa, Bang? Contoh nih, siapa Presiden Republik Indonesia? Bapak Prabowo. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Dijawab, abang. Abang ini sama seperti saya. Jadi secara akademis, abang sama. Saya S3. Abang baru S2. Jadi lebih, ya sedikit lebih saya ke atas lah. Saya itu tidak bisa menjadi tolok ukur kecerdasan spiritual. Oh, ala kadala semar badrana ya bingah kegiri-giri bingah meruat suta. Baik. Saya S3 nih, Bang. Saya ini SD, SMP, SMA. Oh, ala kadala. Oke, Anda S2 ya baru S2, saya S3, SD, SMP, SMA. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Jawab. Jangan engkau lari ke yang lain. Oke. Itu jamak kan? Nabi-nabi? Iya. Jamak? Jamak. Ya. Benar. Anda tahu itu jamak. Nabi-nabi bukan satu. Iya, betul. Nabi-nabi. Jamak itu bukan berarti hanya 2. Bisa lebih dari 2. Betul. Terus siapa objek daripada nabi-nabi palsu ini? Pengikut? Ya. Murid-murid Yesus, murid-murid Yesus. Di sini Yesus ngomongnya sama murid-murid. Murid-murid Yesus. Sampai detik ini juga saya disebut murid Yesus. Iya, tapi di sininya sebentar, Bang. Di sininya itu adalah jeman hove. Anda tahu bahasa Ibrani? Ada jeman hove, ada jeman afar, ya. Ada jeman apa lagi? Ada jeman hove itu yang dilakukan nih sekarang. Di zaman masa itu. Kalau zaman afar itu nanti yang akan datang. Di dalam kaidah bahasa Ibraninya ini adalah di masa Yesus, di masa murid-murid. Makanya saya belajar Ibrani 3 tahun. Yang saya tanya, ini Bang, perhatikan saya. Oke, saya jawab. Udah nggak usah balik lagi pertanyaanmu. Sudah saya jawab. Masuk nih di otak. Oke, siap, silakan. Oke, ya. Jadi apakah Anda melihat ada oknum yang tertulis secara tersurat? Siapa dia? Nabi palsu itu. Ada nggak? Ada. Siapa? Abang siapa? Buktikan dia yang mana siapa orangnya. Baik. Saya jangan sebentar. Dia. Sebentar. Abang ini pendeta loh, Bang. Jangan kocak kayak gitu, Bang. Wibawa Abang turun loh. Biasa aja sih, saya ini kan pendeta. Oke. Ya, baik. Anak muda gitu ya. Siap. Saya juga anak muda nih. Jangan munafik lah. Iya. Oke lah, gak apa-apa. Kita sama-sama kocak kok. Semar badranaya bingah ke kiri-kiri. Bingah amarwata suta ala kadala. Ternyata, ya. Jujur saja, berarti ya saya akan buktikan. Anda buka kisah para Rasul 13 nomor 1. Abang kan tanya. Sebentar. Abang kok sekarang jadi tantrum sih? Nah, ini. Saya tantrum. Abang kok jadi tantrum ini? Bang. Abang. Kan abang nggak bisa menjawab dan tidak bisa membuktikan. Ya, ada nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus. Saya bisa menunjukkannya. Ya, siapakah dia nabi-nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus di zaman itu, di abad pertama itu?
Gampang di banget. kisah para rasul. Enggak, abang baca aja. Abang jangan takut. Abang baca aja kisah para rasul 13 nomor 1. Coba. Iya, udah baca tadi saya. Ya udah dibaca. Oke, sebentar ya. Saya baca nih. Coba. Udah bang, kalau gampang buktikan saja. Kalau gampang berarti abang lebih jago dari saya. Jangan ngalor ngidul. Oke, gue jawab. Kita baca dulu lah kisah 13 ya. Oke. Sebelum nanti saya akan menjelaskan argumentasi yang tepat untuk menjawab ini. Udah, abang jangan bertele-tele, dibaca dulu situ. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, beberapa jemaat dan pengajar, ya. Tidak menunjuk satu orang nabinya. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lucius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus yang adalah nama asli dari Paulus. Sebelum dia bertobat, berjumpa dengan Yesus di perjalanan menuju Damsyik. Oke bang, jangan ketawa bang. Ya ini kita lagi pose serius nih. Oh ya, siap. Di dalam ajaran Kristen, si Paulus sebelum bertobat namanya Saulus. Benar apa tidak? Wah. Benar. Di dalam kisah para rasul 13 nomor 1 di situ, saya tunjukkan aja deh. Saya nggak mau berasumsi ria. Ya, silakan. Oke, saya tunjukkan nih kisah para rasul 13 nomor 1. Tadi saya baca itu. Iya, jangan garuk-garuk kepala dulu bang. Itu ada nilai psikologisnya. Bang, tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya di muka bumi. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Walah kadalah. Lihat nih. Lihat. Bambang Nursyada aja takut sama saya. Lihat. Ya, ampun. Abang, lihat. Abangku yang saya kasihi, lihat nih. Abang, sabar bang. Lihat sini. Ya. Saya mau tanya dulu nih, biar saya tidak di-framing membohongi. Abang ini kan calon pendeta tua, sekarang masih pendeta muda. Abang sekolah sampai abang lulusan sarjana teologi dengan gelar STH. Sekarang abang di magister teologi ya, sedang mau bikin proposal ya, mengajukan. Iya. Pertanyaan saya yang pertama dulu nih, abang bisa Ibrani atau tidak nih? Saya nggak suruh abang baca ya, saya tanya dulu. Oke, saya tanya dulu, abang kan calon magister. Mohon maaf, saya tanya sama abang bisa baca atau tidak ini? Bisa, tapi bukan ahlinya. Oke. Dia bukan ahlinya. Saya sih bukan jujur aja, nggak perlu sombong lah. Saya bukan ahli karena memang saya bukan di jurusan atau di jurusan khusus bahasa linguistik, tapi saya di jurusan khusus doktrin dan perbandingan agama-agama. Oke, abang. Baik, abang pendeta. Anda bisa atau tidak? Saya tidak katakan Anda lihai dan pandai ya. Coba bisa, sekarang untuk membuktikan. Baik, sebentar. Anda mau abang. Anda ini cerdas. Saya kan sudah. Bukan, saya nggak menunjukkan saya cerdas. Saya akan menunjukkan. Sebentar bang. Saya akan menunjuk. Sebentar bang. Tadi kan sudah baca. Sebentar abangku. Makanya sekarang Anda langsung aja. Oke, saya tanya lah sekarang. Baik, sekarang yang saya tanya, ada beberapa nabi dan pengajar. Nah, pengajar di sini dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya jamak atau singular. Coba Anda lihat di sini. Makanya saya tanya kan, Anda kan bisa tapi nggak lihai. Nah, yang saya tanya di sini ada beberapa nabi dan pengajar. Di dalam terjemahannya pengajar di sini singular, bukan para pengajar tapi pengajar. Saya tanya nih, dalam bahasa Ibraninya, nanti saya tunjukkan dalam bahasa Yunani juga. Di dalam bahasa Ibraninya di sini jamak atau singular, Bang? Yang di mana? Ini. Nah, ini Yunani, ini Ibrani nih, Brit Hadasah. Nanti saya tunjukkan yang Yunani juga. Ini kan ada Brit Hadasah nih. Ya, Brit Hadasah. Yang saya tanya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, di sini pengajar itu singular. Ya kan? Ya. Dalam bahasa Ibrani, abang tolong baca kepada saya. Kalau Anda nggak bisa baca, katakan saja nggak bisa. Saya tidak akan mendikte Anda. Saya bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Di sini, oke. Pertanyaan saya, pengajar di dalam bahasa Ibraninya singular atau plural? Tadi kan sudah Anda beritahu kan? Ya, ini terjemahan. Yang saya tanya Ibraninya singular atau plural, Pak Pendeta? Di situ kan dikatakan beberapa nabi. Dan pengajar. Itu kan jamak. Nah, sekarang saya tanya,
Kalau beberapa nabi di sini itu adalah jamak. Pengajar di sini singular. Dalam bahasa Ibrani-nya singular atau plural? Pengajar ini. Coba. Gampang ini. Coba, Abang Pendeta. Dalam bahasa Ibrani-nya singular atau plural? Ya, itu kan beberapa nabinya itu kan jamak. Saya nggak tanya ini, beberapa nabinya di dalam bahasa Indonesia jamak dan pengajar singular. Yang saya tanya dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibraninya itu singular juga atau plural? Itu bentar. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau salah karena saya bukan. Boleh, nggak apa-apa. Dalam mistik. Ya. Iya. Coba. Apa Bang? Enggak, yang saya tanya bukan, saya tidak menyuruh Anda membaca, yang saya tanya di sini bentuknya singular atau plural? Ya sebentar, saya kan lagi mencoba melihat dulu, mengingat-ingat kembali. Ini kan ya, boleh. Boleh. Semester 3 ya. Boleh Bang, boleh. Siap, boleh ya. Bang. Saya orang doktrin, Bas, bukan orang linguistik ya. Oke, siap. Itu kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi kalau salah ya, beritahu aja. Iya, boleh. Silakan. Masih dalam jamak itu. Hah? Jamak atau singular? Masih masuk dalam jamak itu. Enggak, Abang lihat saya. Sebentar Bang. Saya mohon maaf Bang. Abang, saya tidak ada baik. Saya tidak ada maksud untuk mempermalukan Abang, tidak. Tetapi saya ingin belajar dari magister teologi. Sebentar lagi Anda di wisuda menjadi magister teologi. Saya sarjana hukum, Bang. Saya bukan sarjana teologi. Saya belajar tuh sarjana hukum. Oke, nanti saya pengacara juga. Pengacara muda dan ganteng. Pengacara muda dan ganteng dari Tanah Kuningan, Jawa Barat. Ciela. Oke, kembali. Abang lebih ganteng daripada saya. Saya tanya sama Abang, pengajar yang ada di dalam kisah Pak Rasul 13 nomor ke-1, jamak atau singular? Jamak. Oke. Di mana? Kok bisa Anda mengatakan jamak, Bang? Kenapa di sini dikatakan jamak? Apa alasannya? Coba. Kok bisa Anda mengatakan di sini jamak? Anda ini beberapa kali saya dalam penglihatan saya ini jamak. Tapi kalau menurut Anda ya silakan. Itu kan saya itu kan melihat itu kata yang sambung ya. Iya. Gitu loh. Oke, gini. Contoh gini, di dalam bahasa Ibrani Elohim itu namanya dewa-dewa atau ilah-ilah. Kenapa Elohim menjadi ilah-ilah? Karena di situ ada diksi yud sama mem sofet atau mem sofit. Nah, ya kan? Kalau satu dewa, satu ilah itu namanya Eloah. Ya. Kenapa jadi Allah-Allah atau ilah-ilah? Sebetulnya Allah-Allah itu gabrul terjemahannya. Yang benar adalah ilah-ilah. Kenapa jadi ilah-ilah? Karena ada yud dan mem sofit. Ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa Anda mengatakan di situ jamak? Coba. Kenapa ya alasannya apa? Kenapa Anda mengatakan di sini jamak? Alasannya apa? Ini oke, boleh lah, mau komparasi kemampuan boleh. Bukan komparasi, Abang. Bang Yonatan ini kan memang yang saya ketahui hafam dalam bahasa asli orang linguistik. Saya bukan orang linguistik, tapi dalam analisa saya di situ dari diksi dua diksi itu menunjukkan dan ada ya, kalau lihat daripada niputnya dengan di mana yang mana Abangku yang mana nggak perlu nggak perlu itu jamak udah nggak usah ini bukan belajar kuliah Mas ya satu-satu itu lama langsung aja Sahabat, kaitkan dengan STT mungkin bisa jadi. Boleh. Saya menantang dosen STT, mahasiswa STT. Sebentar Bang, sabar Abangku, sabar. Saya menantang seluruh mahasiswa STT dan dosen-dosen STT di seluruh Indonesia debat dengan saya. Masalah ini berdasarkan original teks Ibrani, Yunani, Aramaik. Saya menguasai 3 bahasa Alkitab. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa.
Nah, sekarang kan saya tanya, untuk membuktikan si Paulus ini nabi palsu, kita lihat ayat ini. Ketika Anda Ini saya bisa dijawab dengan tanya, gampang loh, serius. ya makanya saya Gampang tanya banget nih, jawabnya. kalau Anda mengatakan gampang, saya tanya sama Anda, kenapa Anda mengatakan jamak di situ, sedangkan di dalam bahasa Indonesianya pengajar satu? Lihat dari diksi sebelumnya, ya. Diksi apa? Lihat Yang dari bahasa diksi. Ibraninya saya tanya, kan saya tanya bahasa Ibraninya. Makanya saya bilang sama abang, kalau abang tidak paham, bang saya nggak ngerti bang, saya nggak bisa baca. Saya Saya kan jelaskan. sudah katakan, saya bukan ahlinya. Iya Saya hanya makanya abang bisa atau sekedar, tidak. Kalau bisa katakan bisa, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak gitu. Biar saya saya sudah katakan jelaskan. tadi jawabannya adalah jamak. Kenapa Anda Kenapa mau terus dulu? Betul atau kenapa tidak kok jamak? jadi jamak? Nggak, kenapa Enggak. kok jadi jamak? Pertanyaannya ini nggak jalan nih. Kita diskusi nggak jalan. Pertanyaannya adalah Jalan bang, betul atau tidak? jalan. Ya makanya pastikan dulu kenapa ini jamak. Enggak, pertanyaannya betul atau tidak? Itu aja. Loh. Jawab dulu. Kalau betul, kalau tidak, baru saya akan coba untuk ngomong lebih lanjut. Oke, baik. Oke ya. Di sini jamak. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa menjadi jamak di sini? Iya, kok astagfirullah? Kenapa jadi jamak? Saya katakan, saya bukan ahlinya, Mas. Kita bicara ya, doktrin kalau aja. Katakan bukan ahlinya, sudah katakan jujur, Bang, saya tidak bisa baca itu. Dari awal. Oke, nggak bisa baca. Baik. Sekarang boleh saya jelaskan? Boleh? Silakan. Boleh. Nah, teman-teman, inilah bagaimana LAI menutupi si Paulus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Seolah-olah si Paulus ini bukan nabi dulunya. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya, Bang. Coba, Bang. Neviim. Abang lihat di sini, Bang, biar tidak ada dusta di antara kita. Neviim. Neviim itu para nabi. Ada Yud dan Mem Sofit. Ada Yu. Sebentar, Bang. Abang diam dulu di mute. Suara Abang keras banget loh. Neviim, para nabi. Yumorim. Di sini ada Yud, Mem Sofit. Ya, Mem Sofit karena di akhir. Ternyata ada para nabi dan ada para pengajar. Hayu bakhilah asher ba'antokia Barnaba. Satu itu adalah Barnabas. Simon dan Simon. Hanikra Niger. Simon yang dipanggil sebagai Niger, orang hitam, Nigeria. Lukios Hakireni. Ya, Lukius dari Kirene. Menahem Aser Gudal im Hordos. Dan Menahem yang diasuh, yang diadopsi oleh Hordos. Sarharoba Pesaul dan si Saulus. Ternyata ketika si Saulus sebelum menjadi rasul, menjadi Paulus, dia adalah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan dia menyamar menjadi domba. Oke, menurut bahasa Ibraninya, sebentar Bang. Menurut bahasa sebentar Bang. Iya, saya sabar. Menurut bahasa Ibraninya, menurut bahasa Ibrani dan Yunaninya, ternyata si Paulus bagian dari nabi-nabi dan para pengajar palsu di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Makanya kalau saya tanya, siapakah para nabi, siapakah rasul-rasul palsu yang mendatangi murid-murid Yesus yang tercatat dan tertuang di dalam Bible? Ternyata Paulus. Bantah kalau Anda bisa, silakan. Baik, saya bantah. Boleh. Oke ya. Ya, oke. Asik Anda dong. Terlalu prematur saat membuat konklusi bahwa Pauluslah nabi-nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 7 pasal 20. Satu tadi dengan sebuah teguran hukum yang akan jadi konsekuensi dari nabi palsu. Anda terlalu prematur. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda cacat logika, lengkap cerita. Ya, lengkap cerita. Dalam Kisah Rasul 13 ayat yang pertama, Rasul Paulus telah menjadi bagian dari komunitas Kristen mula-mula, ya. Nah, kenapa dia bisa menjadi Kristen? Pertanyaannya itu. Padahal dia adalah ahli Taurat. Dia penganiaya jemaat Kristen. Dia pembunuh Kristen. Di dalam Kisah Rasul pasal 9, bukan 13. 9 sama 13 siapa yang lebih dulu? 9 dikatakan dalam perjalanan ke Damsyik, ketika Paulus di dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar. Diam, jangan tertawa, ya. Boleh. Tolong di mute dulu, oke? Oke, saya mute. Ya, begini, saudara.
Anda berkata bahwa Paulus ini adalah nabi palsu, dan saya katakan itu terlalu prematur membuat konklusi. Sebab apa? Anda cacat logika, Anda lompat jauh. Sedangkan pada saat itu Yesus Kristus datang menghampiri Paulus di Kisah Rasul 9. Terjadilah fenomena yang fenomenal. Paulus mengalami perjumpaan dengan pribadi yang ia benci, Yesus Kristus. Ya, yang lain coba baca teman-teman, baca Kisah Rasul 9 kalau kalian punya Injil. Kalau kalian mengimani Injil sebagai kitab dari Allah, bacalah. Dan di dalam Kisah Rasul 9 itu dikatakan bahwa Saulus berjumpa dan Yesus sendiri yang mendatangi. Akulah Yesus yang kau aniaya itu, ayat 5. Tetapi bangunlah, kata Yesus, dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya, setelah itu Paulus ya atau Saulus mengalami perubahan cara berpikir, metanoia. Dia bertobat. Saudara, dia bertobat. Oke? Anda bilang dia nabi palsu, padahal Yesus sendiri yang menjumpai dia dan memberikan sebuah perintah, titah yang jelas untuk menyiarkan berita Injil kepada orang-orang kafir, bangsa Romawi, bangsa Yunani yang menyembah ilah-ilah palsu, dewa-dewa. Dia adalah penginjil yang tidak melayani di Yerusalem. Dia melayani keluar dari Yerusalem. Nah, kalau Anda berkata dia nabi palsu, ya Anda menggunakan landasan Kisah Rasul 13 itu cacat logika, sebab Yesus sendiri yang menjumpai dia. Saudara, Yesus sendiri, kalau Yesus itu tidak mau Paulus menyesatkan murid-muridnya karena Paulus diketahui sebagai orang yang jahat dan tidak bisa diubahkan, Yesus tidak akan menggunakan dia. Yesus tidak akan menjumpai dia. Itu jelas kata-kata. Anda mau baca bahasa Yunani, bahasa Ibrani, di Kisah Rasul 9, coba buka. Baca ayat 6-nya, baca, coba. Jonathan Ali, kitab Ibrani, baca ayat 6-nya. Apa statement perintah Yesus? Apa titah perintah Yesus kepada Saulus? Baca, silakan. Ayo, sekarang saya berikan Anda kesempatan, baca. Kisah Rasul 9 ayat 6. Apa titah perintah Yesus ketika Yesus menjumpai Paulus? Pada saat itu Yesus baru pertama kali menjumpai Paulus dan Paulus belum menjadi Kristen. Dia memang punya niat untuk membunuh orang Kristen di Damsyik. Silakan. Silakan. Baca. Sudah belum? Yunani atau Ibrani ya. Sudah belum? Kisah Rasul 9 ayat 6, buka. Sudah apa belum? Buka, iya. Iya, sebentar dulu. Sudah apa belum? Nanti saya tanggapi nih. Ya, saya tanggapi. Ya, saya tanggapi. Udah diam. Diam dulu. Oke, saya mendengarkan Anda dengan baik. Saya tidak bersuara ketika Anda menjelaskan. Saya menyampaikan kepada kaum muslimin, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran Islam ini datang, maka yang batil pasti lenyap. Perhatikan Pak Pendeta ini. Anda perhatikan ini ya. Saya nggak mau lari kemana-mana. Nah, Yesus itu tidak pernah hadir untuk ketiga kalinya. Yesus hadir hanya yang pertama ketika dia sampai usia 33 tahun, kemudian diselamatkan dari peristiwa penyaliban, dan akan hadir kembali pada kedatangannya kedua kali nanti. Jadi kalau ada Yesus datang berupa penglihatan, itu pasti pendusta. Makanya Yesus sudah mewanti-wanti. Perhatikan ini Bang, ini ucapan Yesus nih. Pada waktu itu, abang perhatikan ini Bang. Ini ucapan Yesus loh, jangan Anda bantah. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah ini, ternyata nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, yaitu Paulus, mengaku bertemu dan melihat Yesus. Di ayat ke-24-nya, perhatikan Bang. Ini ayat 24 sangat jelas mengacu kepada si Paulus. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Salah satu mujizat Paulus adalah menghidupkan orang mati juga. Ternyata ini ciri-ciri nabi palsu. Sehingga sekiranya mungkin
mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya Barnabas dan murid-murid Yesus terperdaya oleh si Paulus. Kenapa? Karena ucapan Yesus sangat jelas. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bagaimana Paulus bisa menyembuhkan orang. Bagaimana Paulus bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Ini tanda-tanda yang sudah dinubuatkan oleh Yesus terkait si Paulus. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Murid-murid Yesus disesatkan oleh si Paulus. Oke, baca ayat ke-25-nya. Camkan, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Sampai Yesus geram ini. Camkan, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Lihat ayat ke-26-nya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Ternyata, Anda tahu nggak Damsyik itu apa? Padang gurun. Di Syria itu, di Syam. Lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Dan Anda sebagai seorang pendeta, perhatikan saya. Anda sebagai, sebentar Bang, ini belum selesai, belum, tenang. Anda, ini ada pendeta loh Bang. Dengarkan, Anda ngomong sampai selesai, saya dengarkan nih. Saya belum selesai ini. Jelas ini tanda-tandanya. Bahwa tanda-tanda nabi palsu adalah bermukjizat. Yang mukjizatnya ini menyesatkan orang-orang pilihan juga. Salah satu mukjizatnya si Paulus bisa menyembuhkan orang. Salah satu mukjizatnya si Paulus bisa menghidupkan orang. Itu ciri-ciri nabi palsu. Dan Yesus sudah mewanti-wanti. Apa wanti-wanti Yesus? Perhatikan ini. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Ternyata si Paulus inilah yang pura-pura melihat, mendengar Yesus di padang gurun. Lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Anda tahu tidak? Si Paulus menulis surat-suratnya di bilik penjara. Dia berpura-pura bertemu dengan Yesus, menulis firman-firman Tuhan, sehingga 14 tulisan si Paulus di dalam Alkitab dijadikan firman Tuhan. Kembali ke ini. Abang, jangan lari kemana-mana abangku yang ganteng. Mudah-mudahan Anda dapat hidayah. Anda sudah tidak menyembah Yesus. Mudah-mudahan Anda meninggalkan Kristen dan masuk ke dalam agama yang benar, yaitu Islam. Anda tidak membahas yang ini. Kenapa? Coba Anda perhatikan ini. Anda perhatikan ini. Ini LAI ya menutupi dengan singular, padahal dalam bahasa Ibraninya itu plural. Begitupun dalam bahasa Yunani. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya ya. Anda bisa Yunani atau tidak? Saya bacakan. Hesandetines en Antiochia kataten hausan eklesian profetai. Di dalam bahasa Yunaninya itu profetai, para nabi. Ini bentuknya plural. Kemudian, sebentar bang. Abang kalau saya nggak nyuruh baca, malah abang baca. Ketika saya suruh baca, abang malah diam. Saya ulangi nih. Hesandetines en Antiochia kataten hausan eklesian profetai. Profetai itu bahasa Inggrisnya adalah prophets, ya, prophets pakai s. Jadi para nabi. Sebentar bang, saya belum selesai. Sebentar, astagfirullah si abang. Saya belum selesai. Nanti abang juga kalau panjang lebar silakan. Di dalam bahasa Yunaninya, kai, didaskaloi, bentuknya jamak semua. Kalau bentuknya jamak ini, berarti si Saulus ini termasuk para nabi dan para pengajar. Anda tadi bahas kisah para rasul. Anda tadi bahas ini, saya sejauh sekarang. Ini kan, yang Anda maksudkan, awal mula pertobatan si Paulus kan, teman-teman baca baik-baik. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam. Dia itu adalah pengisdat dulu itu. Nah kita buka, ini kena tampol abang ini. Kita lihat teman-teman ya. Matius 7 ayat ke-18. Perhatikan ini. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Bang, kata Yesus, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Tidak pernah ada nabi yang track recordnya adalah orang pembunuh. Nggak ada bang. Jadi kata Yesus sendiri di sini jelaskan, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Bagaimana ada seorang rasul mantan narapidana, residivis dia. Loh ini Yesus ngomong, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus
Anda tahu tidak, ada murid Yesus, pengikut Yesus namanya Stefanus. Stefanus dihukum rajam, dilempari batu. Kenapa? Dipitnah oleh si Paulus. Mana ada rasul asli, mantan pembunuh, dan mantan pempitnah seperti si Paulus. Dan si Paulus itu juga, Bang, dia anak hubungan hasil zina. Makanya tidak ada nama bapak dan ibunya si Paulus, karena dia adalah anak penjina. Coba Anda cari, siapa bapak dan ayahnya si Paulus? Nggak ada. Mohon maaf. Di dalam Yahudi itu silsilah sangat penting. Silsilahnya Paulus bagaimana? Nggak ada. Karena dia adalah dari kaum Farisi yang sangat pembenci, dan dia adalah anak hasil hubungan di luar nikah. Jawab. Belum. Silakan. Udah, Bung. Sebentar Bang, nanti setelah ini. Oh teman-teman, ini saya mulai di-report nih, karena pembahasannya mulai panas nih. Tap-tap layar, yang punya bunga-bunga, dikirim bunga-bunganya. Yang punya paus, terbangkan pausnya. PK-nya itu buat beli kuota kan? Iya, boleh juga, silakan. Oke guys, kalau tiba-tiba rungkat, jangan salahkan saya karena pembahasannya agak keras ini. Silakan Abang, lanjutkan. Ya, baik. Oke, Anda menggunakan kata pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, oke. Anda berkata bahwa Rasul Paulus ini punya latar belakang buruk dan busuk. Untuk latar belakang itu saya setuju dengan Anda. Yesus Kristus itu spesial. Dia bisa mengubah manusia yang buruk menjadi benar. Kita tahu dari mana Paulus ini bertobat. Dari buahnya lah kita tahu dia bertobat. Oke. Paulus ini memiliki kekuatan yang besar secara intelektual, secara culture budaya, bahkan dia punya identitas Romawi. Ya, di dalam Kisah Rasul pasukan Roma itu tidak berani menangkap dia sebab dia berwarga negara ganda. Ya, dia itu orang intelektual, ya, yang emosional, ya, dan temperamental. Begitu. Nah, latar belakang Paulus ini memang buruk. Dialah provokator dari kematian Stefanus. Dia juga yang mengejar-ngejar murid-murid Yesus. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, itu harus digarisbawahi. Tapi ketika dia telah berjumpa dengan Yesus, apakah watak karakter buruk dan busuknya itu masih tetap berjalan? Anda boleh terus telisik, ya, pasca pertemuan, perjumpaan Yesus dengan Paulus. Dia tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ketika dia didera, ya, dia tidak membalas. Dia mati sampai dipenggal, bos. Dia tidak membalas. Apakah dia tidak bisa membalas? Oh bisa. Sangat bisa. Jelas dia punya kewarganegaraan ganda, bos. Kalau Anda bilang bahwa dia ini hasil dari zina, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi saya katakan, saya setuju di latar belakangnya dia buruk dan busuk. Tapi setelah perjumpaan, Anda telisik sendiri. Setelah perjumpaan dengan Yesus, apakah dia itu masih memiliki watak yang sama? Alkitab tidak menyatakan demikian. Riwayat Rasul Paulus tidak menyebutkan bahwa Paulus melawan orang-orang yang menganiaya dia. Orang-orang kafir yang menganiaya dia. Bahkan dia mati. Dipenggal. Oke? Dipenggal. Dan dia malah bersyukur karena dia akan mati martir. Ya. Seorang Paulus pembunuh yang berani sabar. Belum selesai. Seorang Paulus pembunuh, tapi dia tidak membalas. Kenapa? Dia metanoia. Dia berubah secara pola pikir. Hatinya lemah lembut. Yesus berkata, belajarlah padaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi orang-orang yang telah berjumpa dengan Yesus, pasti hatinya lemah lembut. Kalau hatinya masih kurang ajar, ya berarti dia masih berimajinasi tentang Yesus. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Bang, woi kemana bang?
Abang kemana? Aduh. Lobet. Gue cas dulu. Aduh, lobet. Jangan kemana-mana, Bang. Seru nih. Ini kan satu hari, Bos. Kita kan beraktivitas. Abang, watak si Paulus masih ada, Bang. Abang harus tahu nih. Abang ternyata belum selesai tuh. Belum. Baik. Aja. Aduh, jangan seperti gurumu. Oke. Murid bisa lebih hebat loh dari guru. Jadi saya rasa Anda bisa lebih hebat dari Zuma. Nggak bisa. Secara etika. Jangan bilang gitu. Jangan. Nggak, gini. Anda jangan membahas siapapun di sini. Kita fokus. Nanti balap kita kemana-mana. Oke, lanjut. Ya. Anda tahu nggak Paulus itu dari suku apa? Malah ke suku. Dia kan orang Israel. Anda tahu nggak? Dia pernah jelaskan aja. Dia dari suku Benyamin. Tahu itu saya. Dia sendiri yang mengungkapkan. Dia yang mengungkapkan bahwa usah ke suku, Bang. Loh, enggak. Saya kan bicara latar belakang. Anda bilang dia hasil zina. Iya, makanya saya tanya nih. Kalau bukan hasil zina, siapa nama bapak dan ibunya? Kalau dia malu terhadap dirinya, dia tidak akan mengungkapkan. Dia tidak bercela dalam hal menaati hukum Taurat. Dia sendiri yang menyatakan. Dan dia berkata bahwa aku ini keturunan asli orang Israel. Ya, ketika dia menyatakan identitas ya, orang-orang Yahudi yang mendengar dan membaca surat itu marah tidak. Tahu nggak latar belakangnya? Tahu. Ya, tahu persis. Saya nggak bicara tentang masa lalunya karena dia hasil zina. Kalaupun Anda menuding dia hasil zina, sabar belum selesai. Kalaupun dia belum kamu menuding dia itu adalah anak hasil zina, apakah itu kesalahan dia? Apakah karena dia hasil dari zina lalu dia tidak bisa menjadi hamba Allah, abdi Allah, hamba Kristus? Nah, inilah Anda berarti apa? Anda sama seperti orang Yahudi. Ya, Anda tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Yesus, abangku yang ganteng, siapa yang tidak pernah berdosa silakan lempar batu kepada perempuan yang baru berbuat zina ini. Makasih, pausnya, Bang Asa. Bang, saya nggak tanya itu, Bang. Gini aja, Abang kok bertele-tele. Pertanyaannya, enggak kan? Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya apa tadi? Kan Abang lagi menjelaskan. Ya kan Abang lagi belum selesai makanya. Belum selesai. Ya udah selesaikan. Kalau udah selesai ngomong ya. Oke, saya tunggu nih. Tolong Zuma. Anda nih, ampun nih apa sih yang kau ajarkan pada dia nih? Sampai etikanya begini. Udahlah, nggak usah pakai tolong nanti. Ya, ya. Jadi kalau Anda berkata bahwa Paulus ini seorang nabi palsu, padahal dia sendiri yang dijumpai oleh Yesus, itu aneh. Terus Anda berkata bahwa Paulus itu sedang halusinasi dan berbohong atau berdelusi. Oke, sebentar. Saya tanya nih satu saja. Enggak, satu saja. Tahu dari mana? Anda tahu dari mana ya si Paulus ditemui oleh Yesus itu di mana? Tahu dari mana Anda? Dari si Paulus atau dari siapa? Tadi Anda kan berkata di dalam Matius pasal 24, dari buahnya lah kamu mengetahui dia siapa. Setelah dia bertemu dengan Yesus, mengalami perubahan secara signifikan dalam hal watak atau karakter. Apakah dia membunuh orang yang melawan Kristen atau yang melawan dia? Apakah dia menciderai fisik atau mental orang yang melawan dia? Baca, ada 2 Korintus 12 nomor 16. Coba Anda baca, itu kejahatan Paulus yang paling fatal. Setelah dia bertobat, setelah dia pura-pura bertobat menjadi Rasul Yesus. Coba Anda baca. 2 Korintus 12 nomor 16, Roma 3 nomor 7. Coba Anda baca. Oke. Baik. Ya, enggak, 2 Korintus beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini adalah tudingan, Bos. Oke. Tetapi lihat dong, dalam kelicikannya. Tetapi kamu katakan itu tudingan orang kepada dia, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya.
Itu adalah tudingan seperti Anda menuding Paulus, Bos. Oke. Namanya suzon, istighfar. Oke. Boleh saya jelaskan? Boleh? Kemudian Biar nggak terlalu panjang. Belum. Anda kan tadi bertanya di Oke. Oke, lanjut ya. Terus Paulus ini Anda bilang sebagai seorang yang jahat ya. Paulus sendiri pernah menyatakan bahwa aku bersyukur dengan keadaanku, aku akan berjumpa dengan idamannya Yesus Kristus. Sebelum mati dia berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Ya. Artinya apa? Dia tetap mengamalkan ajaran Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi secara manusia, apakah dia ini masih punya kelemahan? Jelas, Bos. Kalau mau bicara nabimu itu udah banyak sekali saya bicara kelemahannya. Tapi kan saya nggak mau bicara itu. Tapi saya mau bicara ini. Apakah Paulus pernah berkata bahwa dia ini lemah? Ya. Apa? Saya coba. Bang, udah bicara. Kemana-mana abang ini. Enggak, sorry ya bang. Bahwa dia ini seorang yang udah jahat. Gini aja. Tadi Anda pakai 2 Korintus 12 ayat 2. Saya 10. Saya baik. Orang. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Saya tidak lari dari ayat itu. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini ada diksi yang aneh di sini. Ada tanda strip panjang, kamu katakan. Pertanyaan saya sama Anda. Anda tadi sudah bisa membaca Yunani kalau nggak salah ya. Bentar ya. Sekarang saya tanya. Kamu katakan di dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dari Yunani yang mana? Coba, yang mana? Coba Anda cari. Oke, saya tunggu ya. Kamu katakan diterjemahkan dari diksi bahasa Yunani yang mana? Kayak saya tunggu nih. Oke ya, saya tunggu kepada Anda. Kamu katakan diterjemahkan dari bahasa Yunani diksi yang mana? Saya tunggu. Oke, coba. Bang, sebentar Bang. Saya jelaskan dulu nih, biar Anda nanti sanggah ya, sekalian nih. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan ini adalah sebentar bang, satu saja. Saya 1 menit aja. Oke, nanti Anda ke toilet, boleh. Ini bang, ini kamu katakan itu adalah tambahan dari LAI. Dalam Yunaninya nggak ada. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Si abangnya lagi ke toilet, nanti dia nggak dengar nih. Nanti saya ngomong apa, kita tunggu dulu. Nggak, saya tunggu dulu nggak mau saya kalau ngomong sama gambar. Nggak mau saya ngomong sama gambar. Tunggu dulu nih. Pendeta muda S2 guys. Mantap abang nih, pinter nih. S2, luar biasa abang ini. Lanjut, baik. Ya, sudah. Ini teman-teman saya perhatikan mirip vokalis Giring Niji. Coba lihat tuh. Kalau rambutnya diikalin mirip Giring semua. Ya, Giring waktu masih muda. Coba aja bang, lo rambutnya dipanjangin, dikeritingin, mirip Niji lo. Bener. Makasih. Coba Anda perhatikan ini. Saya tanya sama Anda. Baiklah Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ternyata ini lebih jahat dari sekedar membunuh, bang. Ini lebih jahat daripada sekedar menyiksa. Kalau menyesatkan dan kelicikan ini lebih jahat, bang. Makanya LAI menambahkan kamu katakan, saya baca dalam bahasa Yunaninya. Hesto de hego au kate baresa, yumas al Yufarkon panorgos dolo yumas elabon. Artinya, baiklah, aku bukan merupakan beban bagi kalian. Al yufarkon, tetapi dengan kelicikanku, panorgos dolo yumas elabon. Aku menjerat kalian dengan tipu daya. Makanya kalau saya lihat bang, kalau Islam datang ke Indonesia, itu melalui jalur perdagangan nih. Islam masuk ke sebentar. Islam, mana tadi? Bentar ya bang ya. Agama 6 agama di Indonesia. Bentar ya bang ya, sabar. Bentar ya, mana tadi tuh? Oke, udah belum? Bentar. Bantah. Sebentar. Ini tadi. Oke, sebentar. Baik, perhatikan nih.
bukan konteks. Sebentar Bang, kita lihat ya. Ya sebentar. Coba Anda cari, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana. Kalau tidak, ternyata ini ada pemalsuan kata, ada penambahan kata. Seolah-olah, seolah-olah orang lain yang mengatakan, padahal diksi kamu katakan ini tidak pernah ada di dalam original language, yaitu bahasa Yunani. Esto, hesto, dehego, hou, katebaresa, humas, aliufarkon, panorgos, dolo, humas, elabon. Kalau kita hilangkan, memang nggak ada kamu katakan, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku atau aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Makanya tidak heran kalau banyak oknum-oknum Kristen live streaming pakai jilbab. Karena ajaran si Paulus, bukan hanya itu Bang, Roma 3 nomor 7. Coba, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, dia pendusta juga si Paulus ini. Pendusta ini, dustaku Bang. Ayo kan. Oke, kita bahas masih dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Saya tanya sama Abang, kamu katakan diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Cari. Sip. Boleh. Ya, ini buat teman-teman yang berkata bahwa sini pendeta palsu, ini saya kasih lihat dulu ya. Ini evidence ya. Kebalik Bang, tulisannya Bang. Layar belakang, kamera belakang. Kalau kamera depan kebalik, mirroring. Nah. Makasih ya, ini saya kelihatan ini. Nggak bisa, harus kamera belakang. Nih. Ya. Oke, sip. Nggak, belum. Nah, tuh pendeta siapa? Pendeta muda, oh iya, gereja apa itu Bang? Gereja apa Bang? Dia Suara Kebenaran Injil. Oh iya, ini pendeta teman-teman dari ternyata Halak Batak ya Bang ya. Mantap. Iya gitu. Oke, ya. Di kamera ini, kamera depan. Oke, teman-teman, beliau ini pendeta ya, pendeta asli ya. Jadi teman-teman yang Kristen jangan menuduh beliau ini pendeta palsu, ini pendeta asli. Yang menuduh tuh teman-teman Islam awam. Oh, yang Kristen, siap. Yang Islam awam yang menuduh tadi saya baca. Oke. Coba sekarang Anda kan pendeta nih. Saya pendeta perpuluhan ini lihat di kosan. Udah Abang jangan hiraukan yang jangan dihiraukan yang komen itu. Aku aja dibilang, Nandar kamu ini, Nandar rumahmu kebakaran. Mereka memang suka memfitnah. Oten-oten ini Bang, jangan didengarkan. Islam awam. Itu juga iya begitu. Sudah, jangan baper Bang. Kita kalau kita live streaming di TikTok, di YouTube, jangan hiraukan yang komen. Orang aku aja difitnah, Nandar ganteng mirip Ariel, Peter Pan, kan fitnah itu. Aku biarkan. Nandar mulutnya mancung, saya biarkan. Oke lanjut, saya tanya sama Bang, ya Anda kan pendeta, Anda S2, ya 2 Korintus 12 nomor 16, kamu katakan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Silakan. Ya, jadi saudara, saya jelaskan ya, di dalam surat 1 Yohanes pun ada penambahan kata. Nah, saya akui, itu ada penambahan. Ada penambahan. Isi dia Bang, lihatnya ke saya Bang. Abang ini kayak lihat ke sana loh. Saya tuh bingung, Abang lagi bicara sama siapa? Kalau sama saya ke sini. Jadi semasa saya belajar, saya memang menemukan bahwa LA ini menambahkan beberapa kata di ayat-ayat tertentu. Bener. Saya nggak takut untuk bicara soal itu. Alhamdulillah. Ada penambahan ya. Sekarang coba Anda baca tanpa penambahan itu. Sip. Coba, baik. Terima kasih. Anda jujur. Anda itu dan teman-teman semua, kalau membaca firman Tuhan itu tidak boleh ayat ya, tidak boleh satu ayat. Baik, abangku yang abang kasihi, abang yang saya kasihi. Ya, sebentar. Iya. Ngomong dulu. Saya mengapresiasi Anda, saya kasih tepuk tangan buat Anda. Saya berdebat dengan doktor. Saya itu berdebat bukan dengan orang Kristen ecek-ecek Bang. Dengan Dr. Muriwali Yanto Matalu, dengan yang lainnya, dengan Dr. Dekin Gadas. Jarang yang jujur. Sekarang saya berdiskusi, sebentar Bang. Saya sekarang berdiskusi dengan orang ganteng, mirip Giring Niji, pendeta muda, S2 lagi. Ketika saya menyampaikan fakta kebenaran,
diakui kalau itu ayat tambahan, diksi tambahan. Sekarang saya tanya kepada Anda, ya. Nah, setelah ini Anda simultankan, setelah ini Anda silakan maratonkan ya. Cepat. Sebentar. Ya, cepat saya cepat. Saya 2 ayat aja. Kenapa Al-Quran terjaga oleh Allah? Ya begini, ternyata Alkitab ini ditambah dan dikurangi. Coba teman-teman lihat ini ya. Wahyu, sebentar bang. Setelah ini Anda silakan tanggapi. Wahyu 22 nomor 18. Aku berkata kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. 1 ayat lagi. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang terus dalam kitab ini. Ternyata, makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang kita menambah. Sebentar bang, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menjaga Al-Quran dan tidak ada satupun yang sanggup menambah dan mengurangi Quran. Oke, sekarang Anda jelaskan kepada saya. Anda baca tanpa tanda tambahan itu. Bagaimana si Paulus kok licik dan menipu? Silakan. Ya, oke, baik. Ya, ini boleh, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Boleh, silakan. Jangan dipotong lagi nih, Nanda. Enggak. Silakan. Saya mute. Anda berulang-ulang dipotong. Ini belum masa kurban, ya. Oke. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, tidak boleh dengan hanya memilih satu ayat, kemudian menerjemahkan atau menafsirkan, baik itu dengan menggunakan bahasa asli atau terjemahan, lalu memberikan asumsi, ya, dan bermuara pada konklusi, ya, bahwa ternyata yang selama ini saya yakini salah. Bagi orang Kristen, bagi orang Islam bukan benar, orang Kristen pembohong, gitu ya. Nggak boleh. Karena di dalam di dalam 2 Korintus 12, ya, yang tadi digunakan oleh Landar ini berbicara tentang apa? Kekhawatiran Paulus. Ya. Paulus itu khawatir kenapa? Karena memang banyak orang-orang yang sedang mencoba untuk mengganggu pelayanan Paulus. Ya. Oke. Lalu Anda ini belum belajar, saudara. Padahal Anda orang linguistik, orang sastra. Paulus ini bahasa cendekiawan. Dia itu sering menggunakan bahasa sarkas. Saya menggunakan kata sederhana aja ya. Nah ini Anda nggak belajar di sini. Ya, ilmu linguistik, padahal Anda orang linguistik. Ya, ada bahasa-bahasa sarkas di dalam Ibrani itu sangat banyak. Di Amsal, Pengkhotbah, itu banyak sekali bahasa-bahasa sarkas. Ya, akui dulu itu. Akui nggak? Kalau, mohon maaf, banyak bahasa kiasan. Sabar, belum selesai. Tadi Anda suruh menanggapi. Akui nggak? Gimana sih? Oke, saya jawab jujur. Kalau memang itu bahasa sarkas, kenapa LAI menambahkan? Jeder. Oke, makanya ini dengar dulu. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Nah, kita baca lengkapnya tentang kekhawatiran Paulus supaya tidak salah paham atau punya paham yang salah. Saya bacakan. Ya, ini maraton nih. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, ya, karena ada jemaat yang ragu, sebab ada suara-suara bising yang mulai menggoyahkan rasa percaya mereka kepada Paulus. Namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul. Jadi ada rasul-rasul lain, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain sebagainya. Ya. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain,
selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Nah, ini Paulus memberitahu bahwa dia ini tidak menipu. Dia tidak makan duit jemaat. Dia tidak jadi beban, dia jadi benalu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya dia pegang jemaat banyak nih, bos. Di Galatia, di Roma. Dia pegang banyak jemaat, bos. Ya. Nah, orang provokator nih. Mau bilang dia ini Allah, ini Paulus nih cari-cari duit nih. Allah, Paulus cari pengikut, cari nama nih. Ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Tuh kan? Dia berikan pesan kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang nakal, bandel. Mantan kafir biasa. Ya, suka mabok, main cewek, dan berjudi. Tapi pada saat bertobat masih nakal. Ya namanya juga manusia. Masih jahat. Dan Nadar aja masih suka lihat perempuan. Ya, tergoda kok. Semoga nggak lihat laki-laki tergoda sih. Lanjut. Ngalor-ngalor. Udah selesai apa belum, Bang? Belum. Ini tuh bukan khotbah. Kita ini sedang diskusi biar gak monoton. Makanya saya jelaskan. Tidak ada nggak bisa ayatnya. Karena saya katakan satu ayat itu tidak bisa menjelaskan maksud dari perikop. Harus dibacakan secara lengkap. Karena ini cerita, ini narasi, bos. Ya. Ini kan Paulus sedang memberikan sebuah argumentasi melawan pernyataan-pernyataan yang sedang mengganggu pelayanannya, khususnya dalam jemaat Korintus. Karena ada pemfitnah yang membual ini, gitu ya. Saya baca selanjutnya. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, tuh. Melainkan kamu sendiri, jiwanya. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Tahu nggak Paulus itu seorang entrepreneur? Paulus itu penjual tenda. Dia nggak cari duit dari jemaat, nggak seperti pendeta-pendeta atau ustadz-ustadz zaman sekarang. Ya, cari alpat dari uang jemaat. Buat nabi 100 juta. 100 juta. Katolik 100 juta. Saya pernah lihat ustadz begitu tuh. Nah, lanjut. Karena itu aku suka mengorbankan diriku. Bang, sudah bang. Ini kemana-mana bang. Belum. Makanya Anda memberikan saya waktu untuk maraton. Ya kan? Karena itu aku suka mengorbankan milikku. Dia suka mengorbankan. Maksudnya gini loh, maraton di sini adalah Anda jelaskan. Sabar dulu, belum selesai Anda. Anda ini kenapa sih? Gak sabar? Anda bilang bicara soal Al-Quran, Al-Quran mengajarkan kesabaran. Saya tahu kenapa Anda tidak sabar. Anda tidak takwa ya. Sabar. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakah aku semakin kurang dikasihi? Tuh, Paulus dalam hal kemanusiaan dia tanya, kenapa sih kalian itu nggak mengasihi aku, padahal aku mengasihi kalian. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Ini yang dipermasalahkan oleh Anda, dipermasalahkan. Tetapi kamu katakan, tidak ada dalam kata bahasa Yunani. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ayat 17-nya. Paulus memberi pertanyaan. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripadamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Jadi ada argumentasi. Ya. Di ayat 17-nya Paulus mengatakan, bertanya. Pernah nggak gue ambil untung dari kalian? Ya. Nah, jadi kalau Anda berkata bahwa Paulus ini punya tipu daya, dia itu menggunakan sebuah kalimat sarkas. Ya, dalam narasinya di surat ini dia berkata, intinya begini, memang aku yang nipu kalian. Pernah nggak sih aku nipu kalian? Ya, itu intinya. Saya coba terjemahkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Ya. Saudara bilang bahwa dia mengaku bahwa dirinya itu penuh tipu daya. Enggak, dia sedang berargumentasi. Di ayat 17, memang aku telah meminta. Di ayat 17, jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kutus kepada kamu? Maksudnya ini adalah asisten pribadinya Rasul Paulus. Pernah enggak? Okay. Nah,
Saya jawab. Jadi kalau baca, sabar. Jadi kalau baca Aduh, itu ini abang sampai setengah jam sendiri loh. Aduh. Enggak. Nah itu poin pertama, Nandar. Astagfirullah, belum selesai. Gila, Poin gila. kedua adalah, ya poin kedua bilang LAI itu banyak bohongnya. Hah? LAI apa? LAI itu banyak menambah-nambahkan. Lalu tadi Anda menggunakan kalimat itu. Ada hukuman bagi orang yang menambah-nambahkan. LAI, sebentar Bang. LAI, sebentar Bang. Anda sudah jujur lagi nih. LAI banyak bohongnya. Sekarang saya tanya. Tadi Anda berkata gitu kan, LAI itu ya pembohong, kata menambah-nambahkan kata yang seharusnya tidak ada. Betul. Terus? Ya kan? Nah, Anda coba deh, Anda bercermin pada Al-Quran tahun 1902, 1972. Terjemahannya pun juga banyak tambah-tambah. Anda kan bacanya sekarang kan? Boleh saya tanggapi maksud saya? Tapi saya nggak mau menanggapi. Enggak, boleh. Itu karena itu bukan kitab suci saya. Baik, boleh saya tanggapi? Belum. Belum. Ini sampai kapan ini? 2 menit. Astagfirullah, dari tadi 2 menit. Sabar dong, Anda namanya dialog kok gitu. Ini bukan dialog, itu Anda tausiah saya dengarkan, ini saya bukan jemaat Anda. Kalau Anda tidak merasa bahwa diri saya jemaat, ya udah kita kan bicara soal akademik. Ya udah, makanya jangan terlalu panjang, udah kita per poin aja. Ini saya tanggapi poinnya nih 2 menit. Poin pertama adalah kamu ayatiah tidak bisa baca firman Tuhan, karena baca firman Tuhan itu harus konteksnya dibaca perikop jelas lengkap. Aduh. Yang pertama LAI, yang kedua LAI itu menambah-nambahkan. Ya, ada unsur kepentingan. Tapi benar. Anda juga bercermin kepada penerjemahan Al-Quran. Coba tunjukkan formula di dalam hukum positif. Ya, siapa yang menyatakan, maka beban pembuktian itu ada di Anda. Karena saya minta tunjukkan di mana yang tambahkannya, yang merubah urgensi di mana. Enggak, Abang nggak usah takut. Tunjukkan ada Al-Quran yang penerjemahan itu ada penambahan yang tidak ada urgensinya di situ. Saran saya Anda belajar tentang sejarah penerjemahan Al-Quran dari tahun. Gak usah diajarin Bang. Anda tahu nggak saya itu lulusan apa? Saya nih Bang, saya bukan sombong nih. Saya ini lulusan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, ya, dari Muhammadiyah saya. Kemudian saya sekolah lanjut nih Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya. Ketika saya kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, saya double kuliah. Saya ngambil jurusan Al-Quran di Setai Ali Al-Akbar Surabaya. Dosen saya itu Ketua MUI Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Somad Al-Bukhari. Ada Profesor Jahro. Satu lagi profesor siapa ya? Pokoknya banyak pengajar saya. Anda ngajarin Quran ke saya. Masalah terjemahan. Udah jangan lari kemana-mana. Sekarang gini aja. Sekarang gini. Saya tanggapi ya. Jelas-jelas bahwa si Paulus ini adalah rasul palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16, aku bukan beban buat kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Makanya abangku yang ganteng dari Halak Batak, ya, kenapa dibaca? Ya boleh dibaca, tapi tidak merubah urgensi. Ya udah baca coba. Kan ceritanya dia. Kan tadi Anda sudah baca, penonton tadi mendengar apa yang Anda baca. Oke, ini waktu saya. Nanti kalau Anda mau baca, tunjukkan saja. Oke, lihat nih. Abang. Nih. Anda lihat ini nih. Ini perkataan Yesus nih, perhatikan ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekarang saya tanya, si Paulus orang Farisi atau bukan? Anda ini... Sebentar Bang, ini saya nanya singkat loh. Kalau bukan ya katakan bukan, kalau iya katakan iya. Oke, iya. Apa kata Yesus di dalam Matius 23 ayat ke-15? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ingat, ya agama Yahudi itu bukan agama yang... Bang, ini saya tadi dengarkan Anda loh. Kesalahan Anda di Anda. Saya sebentar. Di mute dulu.
Saya lagi ngomong loh. Anda tadi ngomong saya dengarkan baik-baik. Meskipun ada hal yang lucu, saya ketawa tapi saya nggak pernah open mic. Dengarkan saya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan untuk menjelajah daratan, untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia tobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sekarang saya tanya sama abang, siapakah orang Farisi yang munafik, yang mengarungi lautan dan menjelajahi daratan, yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor ke-15. Ingat, ini orang Farisi ini mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Yang saya tanya, orang Farisi siapa yang munafik? Orang Farisi mana yang mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menyebarkan suatu agama? Jawab. Tuh, kalau saya singkat, Bang. Kalau Anda itu bertele-tele. Oke. Jawabnya adalah bukan Paulus. Bukan Paulus. Saya nggak nanya Paulus. Ya. Saya tanya siapa? Yang saya jawab adalah ini orang Farisi. Orang Farisi itu agamanya apa? Paulus orang Farisi atau bukan? Bukan. Ini dalam konteks Yesus bicara. Penganut agama orang Farisi itu agamanya apa? Orang Farisi kalau selain si Paulus agama Yahudi. Agama Yahudi. Ya, selain kan? Paulus ya. Yesus kalau Paulus apa? Agamanya Kristen. Karena mereka Yesus berkata apa? Yesus berkata apa di situ? Ya silakan dibaca. Matius 23 tadi. Saya tanya kepada Anda, silakan Anda jelaskan siapa orang Farisi munafik yang menyebarkan agama, menjelajahi daratan, mengarungi lautan. Itu yang saya tanya. Kalau bukan Paulus, kalau bukan Paulus, lalu siapa? Silakan. Oke. Paulus itu Kristen atau Yahudi? Ya. Kristen. Nah, pada saat itu Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jamak ya. Jamak. Lihat aja dalam bahasa Yunaninya. Jamak. Oke. Nah, yang orang-orang Farisi ini cari pengikut ya untuk menganut agama mereka. Agama mereka itu apa? Yahudi apa Kristen? Kalau si Paulus Kristen, terus? Saya nggak nanya Paulus. Kok Anda nuduh Paulus? Si Paulus kan orang Farisi. Loh, saya nanya orang-orang Farisi oleh Yesus. Jelaskan saja. Nanti jelaskan saja. Kok norak banget sih? Kok norak? Ya jelaskan saja. Saya lebih tahu daripada Anda. Nanti saya bantah. Loh. Anda nggak ngerti sama sekali. Ya sudah, saya tanya sama. Coba, tolong jawab. Ini Bang, pertanyaan saya sangat singkat. Pertanyaan saya sangat singkat nih. Siapa orang Farisi munafik yang menyebarkan agama, mengarungi lautan dan menjelajahi daratan? Anda baca, sebentar Bang, satu aja. 1 Korintus 4 nomor ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Saya tanya kepada Anda, kan ada di situ orang-orang Farisi. Saya minta satu data saja. Siapa? Sebentar. Saya minta data kepada Anda, siapa satu orang Farisi dari banyak orang-orang Farisi yang menyeberangi lautan, mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menyebarkan satu agama? Siapa? Nah, ini Anda lari. Kok lari? Oke, saya ini nih. Coba Anda perhatikan ini. Sebentar, saya baca. Enggak, saya baca. Kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke, terus orang-orang munafik. Terus sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agama. Yeah. Nah, ini penganut agama apa, saudara? Oke, boleh. Agama apa, saudara? Ini orang Farisi yang dimaksud Yesus ini agama apa? Yeah. Mereka mencari pintu untuk masuk agama orang Farisi. Baik. Sebentar. Ya, ini saya jawab. Jawab. Iya, saya jawab. Kristen. Oh, Kristen. Nanti saya tunjukkan. Kok ketawa? Karena Anda berasumsi. Kok berasumsi? Saya pakai data. Oke, makanya gini aja. Kalau bukan orang Kristen, sebentar Bang. Ini saya tanggapi sebentar saja. Kalau bukan orang Kristen, baik Abang. Sebentar. Saya jawab nih.
Kalau bukan orang Kristen, tunjuk satu orang Parisi yang menyebarkan agama dengan mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Tunjuk siapa? Anda ini penggiringan opini, saudara. Oh, menggiring opini. Ini susah emang bicara sama Kok orang. susah? Nih saya tunjukkan. Gini aja kalau nggak bisa jawab. Nih saya tunjukkan nih. Anda yang nggak bisa, Anda yang muter-muter, dia jelimet. Padahal sudah jelas-jelas. Iya. Gini bang. Sabar dulu. Si Paulus orang Parisi atau bukan? Iya. Oh iya, Parisi kan. Si Paulus orang Parisi, betul. Mantan orang Parisi. Kok mantan? Kalau orang Parisi itu nggak bisa mantan, Bang. Dia tetap Parisi. Loh. Mantan. Karena dia... Anda memang mirip vokalis Niji. Jangan bawa-bawa lagu sang mantan. Ini kita lagi berdiskusi. Halo? Kok dia... jangan kabur. Ini kok dia nggak bergerak. Jangan kabur. Teman-teman, ini saya yang nge-lag apa dia yang nge-lag? Kok diam aja dia? Oke. Gini, Anda bilang gini, kan ada yang nanya, Yesus. Teman-teman, sinyal dia apa sinyal saya, teman-teman? Teman-teman, sinyal dia apa sinyal saya nih? Halo. Oh, sinyal dia. Nggak tahu nih, dia mungkin pura-pura sinyalnya dimatiin sama dia. Apa namanya itu? Data kuotanya. Nanti alasannya tuh kan kabur. Bingah kegiri-giri, bingah amarwata suta. Asa diurugan menyan kayu putih di Kuningan Jawa Barat. Semar Badranaya. Oke teman-teman, saya tunjukkan nih. Siapa orang Parisi yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan? Siapa? Ya. Nih saya tunjukkan datanya. Saya nggak mau bohong ya. Nih teman-teman, lihat ini ya. Paulus kembali ke Antioquia. Paulus tinggal beberapa hari di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Ternyata si Paulus inilah orang Parisi yang mengarungi lautan menyebarkan agama. Paulus tinggal beberapa hari di Korintus. Lalu dia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah itu ia mencukur rambutnya ke Kengrea karena ia telah bernajar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Ternyata yang berlayar mengarungi lautan menyebarkan agama Kristen orang Parisi adalah Paulus. Jeder. Makanya dia tadi kabur. Pendeta kabur. Tapi sudah lumayan bagus lah. Dia sudah mau berdiskusi sama kita ya. Oke. Nah, sekarang oke, sudah. Sudah. Sebentar ya. Nah, ini. Teman-teman ini nih. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusuri pantai Siprus. Ternyata Paulus ini Paulus berlayar ke Roma tuh. Paulus berlayar ke Roma. Hanya satu di dalam ayat Alkitab, satu orang Parisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan dan menyeberangi lautan, hanya Paulus. Paulus berlayar ke Roma. Sudah saya katakan, tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Kalau debat itu bukan hanya ahli Bible, harus juga bisa Islam. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal.
Sudah. Assalamualaikum Bang Nandar, sepi pada kemana? Iya nih, pendeta kabur. Iya, pendetanya kabur. Kalau Bang Juma kan keras ya, langsung dia kabur. Kalau saya digiring dulu, digiring. Kayak bebek gitu kan. Nanti kabur sendiri ya. Aduh, pendetanya kabur guys. Jam berapa ini nih? Oh, dia naik lagi nih. Kita terima lagi nih. Ya, dia naik lagi nih. Open cam, Bang Pendeta. Ya, maaf ya, tadi ada telepon, bukan kabur. Ada telepon teman-teman. Ada telepon, bukan kabur. Baik. Betul. Kalau ada orang tua telepon, kita angkat, betul. Ya, jadi teman-teman. Bertobat aja ya. Iya, baik. Saya mohon maaf nih, Abang nggak kabur, cuma ada telepon. Baik. Oke. Bang, ternyata yang mendarati laut, yang menjelajahi daratan dan menyeberangi lautan untuk menobatkan itu adalah si Paulus. Nggak ada orang Yahudi yang lain, Bang. Halo, Bang. Halo, ditelepon lagi kayaknya nih. Halo, Bang. Abang, halo. Si Abang nih paling ditelepon nih. Sorry ya, dia ditelepon katanya, mungkin ditelepon. Macet dia. Aduh. Ditelepon bom-bom kayaknya. Ditelepon bom-bom. Aduh. Mana nih? Nggak ada kah? Nggak ada kah? Abang pendetanya ditelepon. Halo Nandar, goblok. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Kau itu bikin diri kau tahu aja. Open cam kau. Open cam. Kau bahas tentang agamamu, jangan bahas tentang agama orang lain, goblok. Bikin diri pintar aja kau. Inilah ajaran Paulus dari Tarsus, kata-katanya sungguh indah. Apa Bang? Gimana Bang? Kau tuh goblok. Kalau sudah goblok jangan bikin diri pintar kau. Oke, gimana kau, Bang? Ini ajaran kasih atau ajaran apa Bang? Kayak gitu Bang? Agamamu itu kau belajar agamamu, jangan belajar agama orang lain. Kamu tidak paham tentang agama orang lain. Oke, open cam. Sekarang Anda open cam. Open cam, jelaskan agama Anda kepada saya. Kenapa kau tidak bahas agamamu, kamu gak bahas agama orang lain? Open cam. Kalau kamu bisa bahas agamamu jelas, itu baru kamu bisa bahas agama orang lain. Open cam, nanti saya ajarin agama saya. Open cam. Wah, kau untuk apa ajari agama kamu? Ya, saya ajari agama Kristen. Open cam. Jangan bikin diri pintar. Open cam. Otakmu itu bodoh lagi daripada orang yang kamu bilang macam-macam. Dasar lo. Ya, dasar kamu tuh yang dasar. Baluap. Bodat. 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 Dasar lu bodat. Naik-naik bukannya diskusi, malah dia kecewa. Pak Pendetanya kalah debat tadi. Kecewa kan? Sudah saya bilang, cari debater Kristen yang paling hebat, kalahkan saya. Saya belum pernah terkalahkan. Cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, kalahkan saya. Nandar, emang kamu bisa kalah? Bisa. Di mana dalilnya saya bisa kalah? Rasulullah SAW bersabda, al-insanu ma'al khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya hilaf. Saya bisa salah, saya bisa lupa,
Saya bisa kalah debat. Pertanyaannya, debater Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya debat? Satu. Nandar, di atas langit masih ada langit, Nandar. Pertanyaan saya, langit Otan mana yang langitnya lebih tinggi daripada langit saya? Oh, alakadalah semar badran. Apa? Wah, salah ini, salah alamat nih. Oh, Tuhan salah. Debat, sini. Cari debater Kristen yang paling hebat. Saya tunggu. Nggak ada yang berani. Mana nih? Nggak ada lagi nih Otan nih. Mana Tan? Naik Tan. Mikana nggak berani guys. Aduh Mikana. Nggak berani dia. Nggak berani dia sama saya. Carilah yang berani. Sini cari yang berani. Saya tunggu sekarang. Pak Pendeta yang tadi kabur. Ya, yang tadi ngamuk-ngamuk, naik ngamuk-ngamuk. Ingat, syaratnya harus open cam. Kalau nggak open cam nggak saya. Aduh, lagi. Mohon maaf bang, kalau lagi week jangan naik. Aduh, si abang lagi week naik lagi. Oh yes. Waduh, si abang pelanggaran nih bang. Lagi week naik lagi. Janganlah bang, kita lagi terjaga ini. Oh yes. Aduh, si abang ini. Jangan begitulah bang. Lagi week naik. Oh yes. Astagfirullah. Sengaja paling ini pamer dia. Jul Padli, terima kasih sudah bergabung. Mejeng Tar, terima kasih. Tolong teman-teman ya kalau naik jangan sambil buka busana. Yang kedua jangan sambil wik. Tolong ya pengertiannya. Karena kita juga kan manusia biasa. Kita sebagai laki-laki dewasa ya tentu sukanya wanita. Tolong ya, ingat yang naik harus open cam. Kalau nggak open cam, saya nggak terima. Syaratnya open cam ya. Ya, silakan naik. Tolong sudah pakai busana, jangan pamer lagi wik. Nggak boleh. Delta Alpha, open cam. Syaratnya harus open cam. Kalau nggak open cam, saya turunkan. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bapak. Bapak Kristen atau Muslim? Muslim Bang. Bang, tanya nih. Ya. Abang mualaf ya? Kenapa Bang? Kenapa Pak? Abang mualaf ya? Kenapa Bapak mengatakan saya mualaf? Ya, mungkin pikirnya takut juga jadi pengikut Yesus, takut mungkin takut matinya nanti disalib. Itu aja Bang tanya. Apa betul Bang? Apa betul? Saya pengikut Yesus Kristus yang setia. Karena pengikut Yesus Kristus yang setia adalah orang Islam. Begitu Pak. Ada lagi Pak? Bukan disalib ya? Oke lah Bang. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Singkat, jelas, padat. Sudah saya jawab juga singkat, jelas, padat. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat syaratnya open cam. Kalau nggak open cam, saya tidak terima. Ya, si Hasan, open cam San. Nggak boleh nggak open cam, wajib. Mana Bunda ini, si emak nih kemana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajib, mau teman, guru, sahabat. Wajib open cam. Sebentar. Ya. Weh, ganteng kali nih. Terima kasih Bang Hasan. Kang Hasan sudah nonton YouTube saya. Gitu dong. Lihat itu di YouTube, jangan lihat di TikTok. TikTok juga boleh sih, cuma ya teman-teman lihat di YouTube saya ya.